Akhirnya Lian Bagaskara berhasil memaksa Kusno untuk bongkar rahasia Amira yang ternyata adalah anak kandungnya dan Kusno di masa lalu yang sudah menculik Amira ketika Amira masih bernama Kirana kecil. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, episode malam ini sih bakalan bener-bener seru banget ya teman-teman. Maksudnya untuk episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana akhirnya satu persatu permasalahan akan terbongkar juga. Ini benar-benar menyenangkan karena akhirnya Lian Bagaskara benar-benar bisa berperan aktif untuk ngebongkar masalah ini. Seru juga ya teman-teman melihat percakapan antara Yuni dan juga Lian di episode tadi. Episode besok pun juga akan ada percakapan lagi. Jujur ini seneng, walaupun memang kita nggak bisa menutup-nutupi fakta ya teman-teman kalau Lian Bagaskara ini tuh berubah karena penyakitnya, hidupnya nggak akan lama lagi, dan lain sebagai macamnya. Tapi satu hal yang pasti, apapun alasannya, kalau orang sudah berubah menjadi jahat lalu menjadi baik, ini sebuah hal yang sangat bagus dan patut untuk ditiru. Berbeda dengan Galang yang selalu bikin ini dan itu, bahkan bisa dikatakan benar-benar di luar batas kelakuannya. Bahkan Lian Bagaskara aja yang sudah memberikan segalanya, nyatanya tetap dijadikan bahan untuk meraup keuntungan oleh Galang ini. Yap, pertemuan antara Kusno dan juga Lian Bagaskara akhirnya terjadi di rumahnya Lian Bagaskara. Ya, pada awalnya Lian pun juga nggak mau marah-marah sama Kusno karena Lian pun juga harus menyimpan energinya karena Lian yang memang sudah sakit keras ini. Memang secara medisnya Lian masih bisa bertahan, cuman kan penyakit ini tuh bisa diibaratkan tuh bisa kambuh di waktu yang nggak tertentu gitu. Nggak nentu maksudnya. Dan ini kan pada akhirnya bikin Lian pun juga sadar Lian harus segera ngebongkar masalah ini. Makanya kenapa Lian sampai nekat datengin Bu Yuni supaya clear semuanya. Karena balik lagi teman-teman, udah Lian sampaikan juga, Lian sama sekali nggak terima kalau akhirnya Galang harus mendapatkan semua harta bendanya. Bahkan Lian Bagaskara pun juga sama sekali nggak menerima dan nggak ikhlas kalau semuanya jatuh ke tangannya Galang ini. Nah, pertanyaannya pasti teman-teman nanya, gimana bisa sih Min Lian memberikan semua hartanya kepada Galang, sedangkan Galang sudah mengambil semuanya? Teman-teman mungkin lupa, Galang ini tetap pihak kedua, dan semua perusahaan, semua aset masih atas namanya Lian Bagaskara. Makanya kalau teman-teman perhatiin, waktu transaksi barang ilegal beberapa hari yang lalu, Galang bilang ke salah satu penjual barang ilegalnya kalau Galang ini mewakili Lian Bagaskara. Jadi orang-orang besar tahu ya Lian ini tetap pemiliknya, sedangkan Galang ya wayangnya aja, babunya, pembantunya, orang suruhannya aja. Nah, makanya kenapa Lian pede teman-teman untuk bisa memberikan semua harta bendanya kepada Amira nanti karena Lian tahu bisa mengambil celah ini. Yap, Kusno pun tentu aja gak akan buka suara, atau lebih tepatnya tuh pada awalnya gak mau juga buka suara. Karena mau bagaimanapun juga, Kusno tentu bakal habis dihajar habis-habisan oleh Lian Bagaskara. Tapi ternyata surprisingly-nya, yang bikin terkejutnya, Lian gak mau pakai kekerasan sebetulnya, kecuali terpaksa. Yap, Lian ini meskipun sekarang udah luluh lantah ibaratnya, masih punya anak buah. Jadi kalau sewaktu-waktu Kusno kabur, Kusno ini tuh agak ngeselin, agak nyebelin, ya baru deh dipaksa Kusnonya dengan cara ya bener-bener diancam lah. Tapi itu opsi keduanya. Opsi pertamanya ya Lian Bagaskara mengajak ngobrol dulu. Mungkin kalau sebelum sakit ya Lian Bagaskara pun juga tahu sendiri teman-teman, Kusno udah pasti habis dihajar habis-habisan. Kalau kata Zora sih, Kusno ini adalah zombie kurus teman-teman. Aduh, ada-ada aja memangnya Bu Zora ini. Lucu banget adegannya. Oke, kita fokus lagi ke Kusno dan juga Lian Bagaskara. Yap, Lian sadar Kusno ini memang licik. Yap, gimana nggak licik? Orang-orang yang jahat ibaratnya bekerja dengan Lian memang orang yang bermuka dua. Contoh, Galang, Kusno, bisa dikatakan Jono, anak buah dari Bastian. Meskipun ya terkadang miak Bastian ataupun juga Aksa, tapi tetap akhirnya bekerja sama Galang. Itu artinya apa? Tetap pengkhianat juga. Jadi ya Lian tahulah seluk-beluk orang-orang jahat di sekitarnya. Ya resiko bekerja sama orang jahat pasti akan terbawa
roh jahatnya ibaratnya. Dan ini gak bisa dipungkiri juga dan gak bisa lepas. Dian pun balik lagi ke fokusnya, terus memaksa Kusno untuk bongkar rahasia ini. Sedangkan di sisi lainnya ternyata Bella, teman-teman, di saat yang bersamaan mencoba untuk menggagalkan semuanya bersama dengan Tommy. Kalau Galang yang masih sibuk dengan Hilda, sehingga ini agak sedikit terkontaminasi lah. Jadi Galang agak sulit untuk mengganggu ini karena masih bersama dengan Hilda. Nah, Bella mencoba untuk menggagalkannya, entah itu menyuap Kusno dan lain sebagai macamnya. Entahlah ya, Bella ini terkadang meskipun miskin sekarang tuh cuman ya kita semua tahu lah ya teman-teman, Bella ini akalnya banyak, kelicikannya tuh bener-bener bertubi-tubi. Jadi bisa aja mungkin ya Bella ini akan melakukan sesuatu yang gak pernah kita prediksi secara dini, sehingga ya pasti ada aja. Nah, namun pada akhirnya Lian memenangkan pertarungan ini dan pada akhirnya juga Kusno pun harus terpaksa ngaku kepada Dian Bagaskara kalau Kusno yang sudah menculik Kirana ketika Kirana masih kecil. Yang notabene Kirana itu adalah Amira. Karena foto yang diberikan oleh Yuni dan foto masa kecil dari Kirana itu memang benar adanya. Jadi ini pun juga cukup senang teman-teman. Memang Kusno ini licik banget. Pasti awalnya nggak akan jujur. Teman-teman tahu sendiri lah Kusno gitu loh. Cuman ya pada akhirnya Lian pun juga berpacu sama waktu. Maksudnya adalah Lian tuh gimana caranya, oke, harus kebongkar nih. At least sebelum Lian pergi untuk selama-lamanya, semua hartanya udah berpindah kepada Amira. Makanya kenapa bakal dipus terus, bakal terus dihajar terus, supaya semuanya bisa benar-benar kembali kepada ya anaknya sendiri. Karena kan Lian pun pada akhirnya bukan cuma dapat petunjuk tuh dari bertemu dengan Kusno atau menggagalkan rencana Bella dan juga Tommy di episode besok. Tapi juga akhirnya Yuni pun memberitahu kepada Lian Bagaskara kalau Yuni menaruh kecurigaan kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Sehingga apa? Yuni meminta kepada Lian untuk nge-make sure semuanya supaya bukan cuma Kusno yang jujur aja, tapi masih pengen tes DNA. Tapi rasanya teman-teman, kalau Kusno udah jujur di episode besok, kayaknya nggak perlu tes DNA. Tapi sekali lagi kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Terkadang terjadi plot twist yang bikin mengejutkan kita juga. Mungkin untuk memastikan dan lain sebagai macamnya. Sebetulnya agak males ada tes DNA kayak gini karena berpotensi bakal dimanipulasi atau disabotase. Siapa lagi orangnya kalau bukan Bella? Bella kalau mentok pasti minta tolong sama siapa? Sama Galang. Dan Galang dengan semua kekuasaannya saat ini dan anak buahnya yang begitu banyak, bukan gak mungkin ya akan melakukan dan menggagalkan itu. Makanya harapannya adalah semoga apa yang direncanakan oleh Lian Bagaskara dan Bu Yuni di episode besok bisa benar-benar berhasil juga. Ya kalau Kusno udah ngakui sebetulnya harusnya udah beres ya teman-teman. Apalagi ya permasalahan siapa anak kandung Lian sama ini kan udah cukup lama. Terlebih lagi dengan mepet waktunya 2 hari lagi bagi Amira harus pergi dari Aksa atau enggak. Ini kan juga kayaknya bakal ada banyak hal yang terbongkar. Sehingga ada mulai kebaca nih, oh ini nih makanya kenapa Lian akhirnya nyamperin Yuni dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya maksudnya ya karena 2 hal ini. Dan ini seneng banget karena tentu aja teman-teman kalau pada akhirnya Lian Bagas tahu Amira adalah anak kandungnya, Lian Bagaskara pasti bakal meneteskan air matanya dan ngerasa bersyukur ternyata anaknya adalah seseorang yang sangat bisa dibanggakan, seseorang yang pintar, yang cantik, dan juga benar-benar bisa mengangkat semua aset hartanya di jalan yang benar. Ya mau bagaimanapun juga sekali lagi kita semua tahu meskipun Lian Bagaskara dulu jahat sekali, tapi sekali lagi kalau untuk urusan anak, apalagi di kala-kala genting seperti ini, Lian yang sudah tidak bisa lama lagi, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat mahal bagi Lian Bagaskara untuk bisa menemukan siapa anak kandungnya. Makanya ini bakal bikin Bella ketar-ketir banget dan mau gimana pun juga, udahlah Bella ini tuh mau sampai kapan sih ngeselinnya? Karena sekali lagi, ketika semuanya terbongkar teman-teman, maka bukan cuman Amira yang akan mendapatkan harta dari Lian Bagaskara, tapi perjanjian antara Amira dan juga Galang bakal hangus. Karena sekali lagi, kalau kuasanya udah dibalikin ke Amira, maka apa yang sekarang Galang miliki dengan semua harta orang lain milik Lian Bagaskara ini, yang diaku-aku oleh Galang, semuanya akan sirna. Anak buah akan untuk Amira dan semuanya. Dan ini bisa berbalik kepada Galang juga. Wah ini sih bener-bener gak sabar untuk menantikan episode besok. Bagaimana paniknya Bella,
Paniknya Galang karena ternyata di luar dugaan Kusno buka suara terkait penculikan Amira ketika Amira masih kecil. Yang artinya Kusno mengakui kalau Amira ini adalah anak kandungnya dari Lian Bagaskara. Gimana teman-teman? Seneng gak ngelihat pada akhirnya Lian Bagaskara ngebongkar rahasia anak kandungnya Amira? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!